Kamu kan sudah cukup bahagia bersama dengan Adrian. Dan juga bersama papa kamu yang sering menipu saya. Jadi kamu sudah gak perlu lagi dengan saya maupun Revi. Nanti siang pengacara saya akan mencabut tuntutan itu. Tapi sebelumnya kamu harus menandatangani perjanjian di antara kita. Perjanjian? Perjanjian apa? Bahwa kamu tidak akan membawa Revi pergi. Kalau kamu melanggar, nyawa papa kamu sebagai gantinya. Ada apa, Dok? Kenapa dokter ingin bicara dengan saya? Sita, sebenarnya saya sudah janji sama Tori untuk tidak memberitahu hal ini. Tapi terus terang saya merasa tidak tenang. Saya tidak tenang karena takut kamu akan dirugikan. Maksud dokter apa? Tori sudah tahu kalau Revi bukan anaknya. Dia juga mengetahui golongan darah Revi berbeda dengan golongan darahnya. Sita, Tori memang tidak marah ketika tahu bahwa Revi bukan anaknya. Bahkan dia menyuruh saya untuk merahasiakan hal ini kepada kamu. Tapi saya curiga, Sita. Saya takut Tori akan berbuat sesuatu yang akan merugikan kamu. Dan kelihatannya dia sedang merencanakan sesuatu untuk menyakiti kamu. Dan kamu harus lebih waspada, Sita. Tori bisa saja menjadikan itu sebagai senjata lagi untuk menyakiti kamu, Sita. Dok, saya nggak pernah tahu kalau golongan darah Revi berbeda dengan Tori. Golongan darah Revi apa, Dok? Golongan darahnya O, sama dengan Adrian. Sita, kamu tahu kan kalau Revi itu anaknya Adrian? Apa? Jadi kamu sama sekali tidak tahu? Sita, saya jadi... Berarti saya telah hamil ketika saya menikah dengan Tori. Saya telah hamil. Dok, jadi Revi anaknya Adrian. Saya menyesal menceritakan semua ini padamu, Rita. Saya pikir itu kamu sudah tahu. Sekarang semuanya terserah kamu, Sita. Saya sudah memberitahu kamu dan saya juga sudah membuatnya berantakan. Karena tadinya saya pikir dengan memberitahu kamu, kamu akan lebih waspada. Soalnya tingkah Tori sangat aneh. Dan setahu saya, kalau dia mengetahui kalau Revi bukan anaknya, dia pasti akan marah besar. Tapi ternyata tidak. Saya hanya takut dia merencanakan sesuatu untuk kamu dan keluarga kamu. Sementara saya hanya ingin melindungi kamu. Itu saja, Sita. Iya, Dok. Saya ngerti. Saya ngerti dengan keadaan ini, Dok. Iya, Pak. Iya, dalam beberapa hari ini mungkin kita belum bisa ketemu. Bapak bisa langsung ke kantor saya sih. Ya. Baik, Pak. Ya, selamat siang.
nangis aja sih kamu? Hah? Revi kan nyari, minta ditemenin sama kamu. Iya, Ma. Iya sayang. Sekarang kan mama di sini. Mama bicara dulu ya sama papa ya. Sebentar ya. Saya mau bicara sama kamu. Kenapa kamu gak bilang sama saya? Kalau kamu sekarang sudah tahu bahwa Revi bukan anak kamu. Dari mana kamu tahu? Kamu gak perlu tahu. Dokter Aziz yang bilang sama kamu. Sekarang saya baru tahu, Tori. Kenapa kamu begitu mati-matian mempertahankan Revi? Karena sekarang kamu sudah tahu kan? Kalau Revi itu anak Adrian. Jadi kamu akan balas sakit hati kamu terhadap Adrian. Kamu memang licik, Tori. Kamu gak pernah berubah. Kamu yang licik. Setelah saya mencabut tuntutan itu, kamu pura-pura histeris dan menuntut Revi. Saya tidak menuntutnya. Tapi saya menuntut hak saya. Kamu kan sudah tahu, Revi bukan anak kamu. Jadi, biarkan saya membawa anak saya pergi. Kamu bersikap seperti orang yang benar sendiri. Kamu seharusnya malu. Ternyata selama ini kamu telah menipu saya. Dan saya yang harusnya marah sama kamu. Karena ternyata selama ini kamu merahasiakannya dari saya. Saya tidak pernah merahasiakannya sama kamu. Saya juga gak tahu, Tori. Kalau ternyata Revi bukan anak kamu. Dan sekarang saya tahu. Jadi, biarkan kami pergi. Biarkan saya bawa Revi pergi. Tidak, Sita. Saya mohon jangan ambil Revi. Dia adalah hidup saya. Dia adalah milik saya satu-satunya saat ini. Saya nggak terima kalau kamu ambil Revi. Saya akan mempertahankannya sampai saya mati. Tapi kan Revi bukan anak kamu. Dia tetap anak saya. Dia lahir dari hidup saya dan cinta saya. Saya nggak peduli dia anak siapa. Dia tetap anak saya. Kalau kamu menyangka saya mempertahankannya untuk membalas dendam sama Adrian, itu salah besar. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Makanya saya merahasiakannya sama kamu. Karena siapapun dia tetap anak saya. Dan saya tidak mau siapapun mempermasalahkannya. Jadi sekarang, tolong jangan ambil dia. Sudah saya serahkan kebahagiaan saya sama kamu. Jangan kamu ambil lagi hidup saya. Tolong sih. Papa sayang Revi. Papa sayang banget sama Revi. Papa gak mau kehilangan Revi. Papa kenapa? Papa sayang. Terima kasih dia sama-sama. Terima kasih banyak ya, Dok. Sama-sama. Suster.
Gimana Revi? Baik? Bilang apa sayang? Terima kasih dokter. Sama-sama. Oke, selamat ya Revi ya, sekali lagi ya. Mari dok. Istirahat ya Revi. Mari suster. Oke, Vivi. Mau tanya untuk flight pertama jam berapa ya Mbak? Oh, kalau begitu saya ambil yang malam aja deh Mbak. Saya pesan untuk 3 ya. Ya terima kasih Mbak, selamat siang. Mana? Kelihatannya seneng banget. Saya mau ketemu Sita, Bu. Perempuan itu lagi. Bu, sekarang suaminya Sita sudah merelakan saya dengan Sita. Jadi tidak ada yang menghalangi lagi, Bu. Iya Ibu tahu, tapi kapan dia resmi cerai? Segera, Bu. Setelah anaknya sembuh. Sekarang Ibu tidak perlu khawatir. Semuanya akan beres dan Sita akan jadi milik saya. Saya akan segera menikah. Dan tidak ada yang menghalangi lagi, Bu. Saya pergi dulu, Bu ya. Ya, tapi pulangnya jangan terlalu sore. Nanti malam jam 7 kan kita harus sudah di airport. Ya, Bu. Apa mungkin si Tori itu mau melepas Sita begitu saja? Adrian, selalu saja bikin masalah. Ini surat cerainya sudah jadi. Tinggal kamu tanda tangani. Saya ingin kamu segera menandatanganinya dan berjanji untuk tidak mengatakan siapa Revi sebenarnya. Kamu takut Adrian mengetahuinya? Saya sudah bilang, Revi bukan anak Adrian. Dia anak saya. Dan kamu harus akui itu. Tanda tangannya. Ini kan yang kamu inginkan sejak dulu. Saya sudah memenuhi kewajiban saya. Jadi kamu mau mengusir saya? Tidak. Tapi saya yakin kamu ingin semuanya segera selesai. Ya kan? Ayolah. Tanda tangani sekalian juga surat perjanjian kita. Iya sayang. Kenapa sayang? Revi tidurnya mau ditemenin sama papa dan mama. Kenapa harus ditemenin sayang? Revi kangen sama mama dan papa. Sayang, Revi kan bisa tidur bergantian, kadang-kadang sama mama atau kadang-kadang sama papa. Iya, tapi nggak satu kamar. Mama papa janji ya, mulai hari ini tidurnya sama Revi. Iya sayang. Revi tidur sama mama dan papa. Terima kasih Tuhan. Memangnya kamu selalu berdoa? Iya, supaya mama sama papa tidurnya di samping Revi. Sebentar sayangnya, mama angkat telepon dulu ya. Kamu nggak bisa kesini? Kenapa, Sid? Kemarin kan kita sudah janjian. Yan, saya nggak bisa ninggalin Revi. Dia sedang sakit. Tapi kan cuma sebentar, Sid. Ayolah. Saya kangen sekali sama kamu. Kan ini masih sore. Revi kan masih main-main, Sid. Ayolah, Sid. Yan, Revi sedang membutuhkan saya. Dia lagi sakit. Iya, saya tahu, saya ngerti. Tapi kenapa kemarin kamu mengiyakan untuk janjian sama saya di sini, Sita? Ayo, Sid. Saya kangen sekali sama kamu. Kamu jangan coba menghindar gara-gara dia, Sita. Dia? Dia siapa?
Tori, Kamu kok jadi seperti itu sih? Sita, ayolah Sid. Jangan biarkan diri kamu terpengaruh oleh dia, Sid. Mungkin dia yang melarang kamu untuk ketemu saya. Tori selalu menggunakan anaknya sebagai senjata, Sid. Yan, kamu tuh nggak sadar. Saya nggak bisa pergi karena Revi sakit. Coba kamu bayangin, kalau kamu jadi saya, Revi jadi anak kamu, apa yang kamu lakukan? Seandainya Revi anak saya akan mencoba memberi pengertian kepada dia dan saya akan menidurkan dia, baru kita ketemu. Sita, saya tahu Revi anaknya nggak rewel kok. Ini hanya alasan kamu saja. Sudahlah Yan, percuma saya bicara sama kamu. Kamu juga nggak bakalan ngerti. Temui saja dia. Kalau kamu berat meninggalkan Revi, saya bisa bolos kerja lagi. Sebetulnya apa sih yang membuat kamu berubah seperti ini? Saya nggak percaya kamu bisa seperti ini, Tori. Saya nggak punya maksud apa-apa. Saya sudah bilang saya ingin berubah, tapi kamu nggak pernah memberi saya kesempatan. Kamu pasti membohongi saya. Kamu pasti membohongi saya, Tori. Tidak ada dan tidak akan pernah dalam kehidupan kamu bisa berubah. Kamu pasti berkedok kan? Berkedok baik untuk menjebak saya. Kamu picik, Sita. Pikiran kamu terlalu jauh. Tori, please. Kamu jangan membohongi saya. Kamu begitu berubah. Kamu begitu berbeda sehingga saya tidak mengenali kamu. Kalau kamu berbuat gini hanya untuk menyakiti saya. Please, Tori. Saya sudah cukup menderita untuk seperti ini. Kamu tahu, Sita, dalam kehidupan manusia ada yang namanya pembalikan diri dari jahat menjadi baik. Dan saya sungguh-sungguh ingin berubah untuk menebus dosa-dosa saya. Dan saya melakukan ini semua karena saya mencintai kamu dan ingin memiliki kamu seutuhnya. Mungkin kamu berpikir saya bohong. Tidak, Sita. Saya mencintai kamu. Dan saya menyayangi kamu dan juga Revi. Saya tidak pernah main-main, Sita. Cuma kamu satu-satunya wanita yang bisa masuk dalam kehidupan saya. Dan saya bersyukur telah diberikan kesempatan untuk bisa hidup bersama kamu. Walaupun hanya tinggal hitungan hari. Tapi itu sudah bisa membuat saya bahagia. Tori, kenapa nggak dari dulu kamu berubah? Karena saya belum menyadari betapa berartinya kehidupan yang telah diberikan Tuhan buat saya. Kehidupan saya bersama kamu dan Revi. Saya baru sadar kehidupan yang saya miliki tidak semuanya orang miliki. Banyak orang yang ingin mempunyai keluarga seperti saya. Istri yang cantik dan baik. Dan saya cintai. Dan juga anak yang pintar dan lucu. Dan banyak orang yang ingin mempunyai rezeki seperti saya. Makanya saya mencoba memperbaiki. Walau sadar itu terlambat. Dan saya coba mempertahankannya. Walau dengan harus memaksa kamu. Dan mengorbankan papa kamu. Dan saya tahu itu gak ada gunanya. Karena kamu semakin membenci saya. Dan sekarang melihat kamu bahagia. Saya merasa kesalahan saya seperti hilang satu persatu. Dan melihat Revi bersama saya
saya merasa beban saya menjadi hilang. Dan karena itu, saya rela melepas kamu. Asalkan kamu bahagia. Saya kira kamu gak datang. Saya mau bicara sama kamu. Ada apa, Sita? Kamu marah sama saya? Saya sudah memikirkan semuanya. Saya tidak mungkin baik lagi sama kamu. Tidak, Sita. Saya tidak percaya. Tidak mungkin, Sita. Kamu yang bilang sama saya bahwa kita bisa membesarkan Revi bersama-sama. Dan saya gak keberatan, kan? Iya, Yan. Tapi Tori tidak mengizinkannya. Dia memang mengabulkan permintaan saya untuk mencabut tuntutannya terhadap Papa. Dan niat saya untuk kembali lagi sama kamu. Tapi dia menginginkan Revi bersama dia, Yan. Pada saat itu, kondisi saya kepepet. Papa menderita depresi yang sangat berat. Dan saya mengabulkan permintaannya. Tapi sekarang lain, Yan. Saya gak bisa hidup tanpa Revi. Saya gak bisa hidup tanpa dia, Yan. Jadi, saya rasa saya kembali lagi sama Tori. Dan saya berkumpul lagi bersama mereka. Tidak, Sita. Itu tidak boleh terjadi. Kamu bisa mengajukan gugatan pengasuhan anak di pengadilan. Yan. Kamu pasti menang, Sita. Karena Revi itu masih di bawah umur. Saya gak bisa, Yan. Hati saya begitu sakit. Saya gak bisa membiarkan. Dan saya gak bisa menyakiti Tori yang begitu mencintai anak saya. Kasih sayangnya begitu tulus. Saya gak tega, Yan. Saya gak bisa menyakiti hati saya. Jadi, saya pikir saya kembali lagi sama Tori. Sita. Maafkan saya, Yan. Maafkan saya yang telah menyakiti kamu. Tapi inilah yang terbaik. Saya gak bisa mementingkan diri saya sendiri. Saya gak bisa mementingkan kebahagiaan saya sendirian. Tapi anak saya menderita. Jadi saya pikir saya kembali lagi sama Tori. Saya memberikan kesempatan buat dia. Dan karena saya gak bisa menutup mata hati saya, Yan. Sita, kamu jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Kamu yang bilang sama saya bahwa Tori itu jahat, tidak berperi kemanusiaan, dan tidak bisa berubah.
Kamu jangan ambil resiko untuk masuk kembali dengan Tori lagi, Sita. Dia akan menyakiti kamu. Dia itu pintar, Sita. Dia menggunakan Revi sebagai senjata untuk mempermainkan perasaan kamu, Sita. Tidak, Yan. Dia sudah berubah. Saya melihat sendiri bagaimana perubahan dalam diri dia. Dia hanya menipu kamu, Sita. Tidak, Yan. Tidak, Yan. Dia tidak menipu saya. Dia memang telah berubah. Kamu harus merelakan saya, Yan. Kamu harus merelakan saya. Kamu harus melupakan saya untuk selamanya. Dan semua cinta kita. Karena saya pikir sekarang sudah waktunya kita lupakan semua mimpi-mimpi kita. Kita harus menghadapi kenyataan yang terjadi, ya. Dan saya harus mempertanggungjawabkan kehadiran anak saya. Yang Kalau itu memang betul-betul pilihan kamu, baik. Dengan berat hati saya akan izinkan. Tapi perlu kamu tahu, Sita, saya betul-betul kecewa. Kecewa sekali. Dan saya tidak percaya lagi dengan apa yang namanya cinta. Janji-janji atau keajaiban. Saya kecewa. Hanya satu hal yang saya ingin kasih tahu sama kamu. Kalau kamu menganggap bahwa cinta masa lalu kita itu untuk dikubur atau dilupakan, tidak buat saya, Sita. Cinta itu tidak buat dikubur atau dilupakan. Cinta itu masih ada di sini. Cinta itu yang membuat saya hidup dan bisa menjalani kehidupan saya sehari-hari seperti sekarang. Saya masih tetap mencintai kamu. Dan saya masih ingin memiliki cinta yang masa lalu itu, Sita. Pergilah. Pergi, Sita. Kita lihat nanti apa cinta itu masih ada apa enggak. Pergi, Sita. Pergi, jangan membuat saya cengeng seperti ini. Dan jalanilah hal-hal yang menurut kamu itu benar. Yang sudah menjadi pilihan kamu. Doakan saya, Yan. Semoga dengan kejadian ini kita bisa bahagia untuk semuanya. Selamat tinggal, Yan. Ku sadari semua jalanku tak berarah kepadamu. Mungkin salah diri ini memikirkanmu. Aku telah berdua dan tak seindah cinta yang lalu. Gak ada ketinggalan, Pak? Nggak ada, Bu.
Bentar ya, Pak. Kenapa pergi mendadak sih? Saya harus pergi mendadak karena masa cuti saya sudah selesai, Bet. Maaf Pak, Bu, saya Nggak apa-apa, silakan. Ayo Pak. ada apa sih? Kenapa pergi tanpa Ibu Sita? Bet, Ibu Sita sudah memutuskan untuk kembali ke suami dan anaknya. Dan kebetulan saya juga harus pulang, jadi nggak ada alasan bagi saya untuk tetap tinggal di sini. Kenapa tiba-tiba dia berubah pikiran? Bukannya kemarin masalahnya udah selesai? Masalahnya belum selesai. Itu yang membuat Ibu Sita berubah pikiran. Dan Ibu Sita punya tanggung jawab yang jauh lebih besar kepada suami dan anaknya ketimbang harus hidup kepada saya. Udahlah, kamu gak usah khawatir. Memang agak berat keputusan yang saya ambil. Tapi saya bisa hadapi kok. Jadi kamu mau pasrah gitu aja? Kamu gak mau memperjuangin dia lagi? Saya tidak mau menepuk harapan, Bet. Gimana dengan rencana kamu mau pulang ke sini? Apa karena itu kamu mau jadi pindah? Saya harus berpikir 2 kali untuk pindah ke sini. Karena saya harus melupakan Sita. Kalau udah bisa ngelupain dia, Ya, saya akan kembali ke sini. untuk apa? Untuk kamu. Karena kamu adalah sahabat saya. Benar? Saya akan tunggu. Saya akan selalu menunggu. Bet, saya senang sekali berkenalan dengan kamu. Karena kamu adalah sahabat yang paling baik buat saya. Saya harus pergi sekarang. Saya minta tolong doa dari kamu. Supaya saya bisa melewati masa-masa yang sulit bagi saya. Saya akan. Kamu sudah pulang. Saya ingin bicara sama kamu. Kalau ini mengenai keinginan kamu untuk pergi, saya rasa nggak ada lagi yang harus. Saya tidak ingin membicarakan masalah ini.
Tapi saya ingin membicarakan masalah kita berdua. Masalah apa? Tolong, kamu jangan mempermasalahkan Revi lagi. Saya tidak akan membicarakan masalah Revi. Tapi saya telah memutuskan kalau saya tidak akan pergi dari kamu. Sita, kamu jangan. Tidak, Tori. Saya sudah memutuskan kalau saya akan memberikan kamu kesempatan untuk berubah dan mewujudkan cita-cita kamu untuk membangun keluarga yang bahagia. Dan saya juga sudah bilang sama Adrian untuk melupakan masa-masa lalu saya bersama dia. Dan keinginan saya untuk kembali lagi sama kamu. Dan berkumpul lagi bersama kamu. Bersama Revi. Kamu hanya emosi. Saya rasa kamu hanya sedang emosi. Saya gak mau kamu kembali. Lebih baik kamu kembali ke Adrian. Bahagialah bersama dia. Tidak, Tori. Saya benar-benar ingin baik lagi sama kamu. Dan kamu harus percaya sama saya bahwa ini kenyataan. Tapi selama ini yang kamu mau hanya bersama dia. Jadi kamu jangan coba-coba menipu saya. Kamu jangan pura-pura mau kembali ke saya. Lalu begitu saya lengah, kamu menculik Revi dan membawa pergi semua orang yang kamu cintai. Kamu jangan coba-coba melakukan itu. Karena kalau kamu mencoba itu, saya akan marah besar. Sekarang, lebih baik kamu tidur. Kamu pikir baik-baik besok. Tapi saya rasa besok kamu akan berubah pikiran. Tidak, Tori. Saya tidak akan berubah. Pikirkan dulu baik-baik. Saya nggak mau kamu membuat kesalahan. Jadi, memberikan kamu kesempatan menjadi suami dan bapak yang baik itu merupakan suatu kesalahan. Kamu memang pengecut, Tori. Saya bukan pengecut. Lalu apa? Kamu bilang kamu akan berubah. Sementara saya tidak mau menerima kamu. Tapi setelah saya mau menerima kamu, kamu menyuruh saya untuk baik lagi sama Adrian. Ingat, Tori, kamu pernah bilang sama saya bahwa setiap manusia itu pasti ada perubahan. Yang baik menjadi jahat. Dan yang jahat menjadi baik. Ya, itulah yang terjadi dalam diri saya. Yang tadinya saya sama sekali tidak percaya sama kamu. Dan sama sekali tidak yakin sama kamu. Sekarang saya benar-benar yakin, Tori. Saya benar-benar yakin kalau kamu pasti akan berubah. Jadi saya minta sama kamu, tunjukin perubahan dalam diri kamu, Tori. Dan saya harap kamu bisa menjadi suami dan bapak yang baik buat keluarga ini.
Bagaimana dengan Adrian? Itu merupakan masa lalu saya. Kamu bisa melupakannya? Saya akan berusaha untuk melupakannya. Kalau kamu gak bisa, saya akan minta tolong sama kamu untuk menunjukkan kasih sayang kamu terhadap saya. Yang penting, sekarang kita harus bahagiain Revi. Kita tebus dosa-dosa kita. Dan waktu kita yang banyak hilang bersama dia. Ini yang penting lagi. Kita harus berani, Tori. Kita harus berani menghadapi kenyataan. Dan melupakan semua masa lalu kita yang hanya mimpi-mimpi dan hanya menyakiti Revi. Dan saya janji sama kamu, Tori. Saya janji akan menjadi istri yang baik dan ibu yang baik buat Revi. Saya janji itu. terima kasih Sita. Terima kasih. Saya juga janji, saya akan menjadi suami dan ayah yang baik. Saya janji. Saya janji. Dengan nama saya. Udah bangun? Tapi kan harus banyak istirahat. Tadi Levi bangun. Kok nggak ada mama papa? Mama papa kan janji tidur sama Levi. Iya sayang, Mama dan Papa janji akan selalu nemenin kamu tidur. Levi mimpi tiap hari mama papa tidur sama Levi. Sayang, sekarang Revi gak mimpi. Sekarang kenyataan. Mama dan Papa akan selalu nemenin kamu tidur sayang. Berarti doanya Revi terkabul. Sekarang kamu tidur ya sayang ya. Kamu lihat besok, kamu pasti akan lebih bahagia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.